Ya, hai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Tandro Jemal Larangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencari tahu dan belajar apa itu hubungan internasional dan apa pentingnya hubungan internasional. Jadi, skip. Ya, materi yang saya sudah menyiapkan materi yang akan kita kaji bersama pada kesempatan kali ini, yaitu tentang apa itu hubungan internasional dan apa pentingnya hubungan internasional. Jadi teman-teman, langsung saja kita masuk dalam opsi kita yang pertama, yaitu apa itu hubungan internasional. Jadi teman-teman, hubungan internasional atau international relations adalah hubungan antar negara berdaulat atau merdeka maupun antar individu demi kepentingan kedua belah pihak. Jadi, teman-teman, kepentingan tersebut mencakup berbagai aspek seperti kerjasama politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan bukan cuma itu teman-teman. Persengketaan, permusuhan, peperangan itu termasuk dalam hubungan internasional. Jadi kesimpulannya teman-teman, yaitu hubungan internasional adalah studi yang mempelajari interaksi atau tingkah laku dari beberapa negara yang berperan penting di dalamnya. Adapun undang-undang pada tahun 1999 nomor 37 yang berbunyi, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional, serta pemerintah pusat dan daerah, lembaga badan usaha, lembaga negara badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau warga negara. Nah teman-teman, bukan cuma negara yang berperan penting dalam hubungan internasional. Kita juga adalah aktor dalam hubungan internasional yang berperan penting di dalamnya. Contohnya, tenaga kerja Indonesia seperti WNI atau warga negara Indonesia yang merantau atau bekerja di luar negeri, seperti juga naik haji dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dari hubungan internasional beserta undang-undangnya yang termasuk dalam hubungan internasional, dan ada juga contoh-contohnya yang saya paparkan tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi kita masuk di opsi yang kedua, yaitu kenapa hubungan internasional itu sangat penting untuk kita pelajari. Jadi kita flashback ke belakang ya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Begitu pula dengan negara teman-teman. Negara juga saling membutuhkan satu sama lain
Jadi perlu adanya kerjasama demi mendapatkan kepentingan dari negara tersebut. Jadi teman-teman, peran kita sebagai anak atau yang ingin mempelajari tentang apa itu hubungan internasional, kita harus menguasai atau mempelajari lebih dalam tentang apa itu negosiasi, diplomasi, lobby, kritis, analisis, dan bahasa asing. Jadi yang dimaksud dari negosiasi adalah komunikasi atau proses tawar menawar. Proses tawar menawar kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lain untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak. Dan yang kedua yaitu diplomasi. Jadi diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan. Cara mana yang dilakukan oleh para duta besar yang merupakan pekerjaan atau seni dari diplomat. Terus yang ketiga ada lobby. Lobby ini teman-teman seperti ruangan arsitektural mewah begitu. Jadi lebih terkesan pada lobbynya itu harus mewah begitu teman-teman. Terus kritis ini yang artinya bahwa mengubah arah baru filsafat dan cara pikir masyarakat modern. Terus yang keempat. Terus yang kelima, analisis atau mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Terus yang terakhir yaitu bahasa asing. Mengapa kita harus mempelajari bahasa asing dalam studi hubungan internasional? Karena jangan kita hanya menguasai bahasa Inggris saja atau bahasa internasional. Kita juga harus menguasai bahasa asing. Jadi teman-teman, bahasa asing yang saya maksud ini seperti bahasa Spanyol, Prancis, Arab, Jepang, Korea, Jerman, dan bahasa Mandarin, dan masih banyak lagi, namun saya hanya bacakan beberapa saja. Jadi itulah pemaparan materi dari saya teman-teman. Dan akhir kata dari saya sebagai penutup, pemuda harus tajam, namun pemuda yang bijak tidak akan melukai siapapun. Dan salam mahasiswa, salam hubungan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.